Nah, catatan kita di tahun 2022, tahun 2003 bahwa beberapa kasus yang kita tangani terkait dengan tambang emas ilegal itu sebagian besar itu berada di hulu das, yang sebagian besar juga kawasan hutan lindung begitu. Nah, itu kita temukan bahwa kerusakan tersebut masif dan berdampak terhadap manusia itu sendiri. Nah, contohnya misalnya di Batahan di Pasaman Barat itu masyarakat bahkan sudah melakukan aksi meminta aparatur penegak hukum melakukan penindakan. Namun memang sampai saat ini belum ada upaya yang sistematif dari baik itu penegak hukum ataupun pemerintah provinsi kita dalam rangka menegakkan aturan khususnya di bidang pertambangan ataupun kehutanan. Baik itu terkait dengan khususnya di bidang pertambangan emas ilegal. Data pasti memang sebaran yang sedang kita analisis itu sebagian besar misalnya itu tersebar baik itu di Pasaman Barat, Solok Selatan, kerusakan hutan yang cukup masif. Memang sebagian besar itu adalah kawasan hutan lindung ataupun hutan produksi begitu ya. Nah, sementara misalnya alih fungsi lahan begitu, misalnya seperti di Taman Nasional Kerinci Seblat, kawasan hutan konservasi itu juga semakin hari itu aktivitas perambahan itu semakin masif. Kita misalnya punya datanya bahwa 10 tahun terakhir itu ternyata luasan hutan yang ada di pesisir selatan khususnya begitu ya di Taman Nasional Kerinci Seblat itu ternyata banyak dialihfungsikan untuk kegiatan-kegiatan non kehutanan seperti perkebunan gitu. Nah, faktanya juga kegiatan ini ternyata berkontribusi negatif terhadap lingkungan seperti banjir bandang yang tiap tahun itu ada selalu kejadiannya. Kita lihat mungkin ada puluhan titik-titik lokasi yang memang bisa kita katakan kritis begitu karena sebagian besar ada kegiatan manusia di sana, aktivitas pengambilan kayu ataupun pengambilan barang tambang di dalam hutan. Nah, ini sebenarnya yang kita kritisi itu adalah bagaimana penegakan hukumnya tidak dilakukan secara sistematis gitu ya. Kenapa begitu? Karena biasanya penegakan hukumnya hanya sampai pada tahap penangkapan operatornya saja. Jadi tidak menyentuh siapa yang membackingi, siapa yang memodali, siapa yang mengamankan, siapa yang pemilik lahan gitu, kontrak dan lain sebagainya. Nah, ini tiap tahun itu kita selalu mengirimkan hal yang sama. Artinya kita selalu berkirim surat baik itu penegak hukum ataupun ke pemerintah provinsi ataupun pemerintah kabupaten dalam rangka bagaimana penegak hukum itu memang benar-benar serius memberantas sampai ke akar-akarnya. Jadi tidak hanya sampai berhenti di operator, tapi harus sampai tuntas sampai ke akar-akarnya. Beberapa catatan kita di Walhi Sumatera Barat itu misalnya terkait dengan pelaporan di 4 kabupaten kota. Pertama itu ada di Pasaman Barat, Solok Selatan, kemudian Kabupaten Sijunjung, kemudian Kota Sawalunto. Itu kita laporkan terkait dengan penambangan emas ilegal ke Polda Sumatera Barat. Nah, memang beberapa memang ditindak begitu ya, tapi penindakan tidak sampai pada akar persoalan. Artinya memang aktor-aktor intelektual itu tidak tersentuh oleh hukum.